Manaf, sebenarnya aku tidak mau mengganggumu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Manaf, keadaan anakku sekarang ini, aku rasa Sravani tidak bahagia di sini. Kalian semua menyembunyikan ini dariku. Bahkan Sravani sendiri juga. Tapi air matanya menceritakan Sravani tidak bahagia berada di sini. Hmm. Dan mungkin kalian juga tidak bahagia kalau dia di rumah ini. Tidak, Pak. Bukan begitu, Pak. Kami senang Sravani tinggal di rumah ini. Kita semua tahu dia bagian dari keluarga ini. Dia tanggung jawab kami, Pak, dan... Manaf, kau juga pernah mengatakan itu sebelumnya. Ibumu juga mengatakannya beberapa kali. Kalian ingin Sravani tinggal di rumah ini sebelum menikah, agar dia dapat dirawat dengan baik. Tapi hari ini, aku kaget sekali melihatnya. Aku rasa aku sudah membuat kesalahan besar dengan menyerahkan Sravani kepada kalian. Tuan Giris, aku rasa kau sudah salah paham. Ya, aku setuju semua ayah akan khawatir melihat kejadian yang terjadi hari ini. Tapi keadaannya tidak seburuk itu. Kami tidak menyusahkan anakmu. Tanya saja anakmu kalau kau mau. Apakah dia merasa tidak suka tinggal bersama kami? Kak Safita, bukan karena kalian, tapi pasti ada alasan. Kenapa anakku terus menangis? Ada sesuatu atau seseorang di sini yang membuat anakku bersedih. Kak Safita, aku ingin bicara berdua dengan anakku dulu. Boleh aku bawa dia ke kamar? Terima kasih. Ayo, Sravani. Sravani, kemasi barang-barangmu. Ayah. Tidak. Ayah tidak mau mendengar alasanmu. Ayah sudah mendengarkanmu. Dan ini hasilnya. Kau lakukan saja apa yang ayah katakan. Kau akan ikut pulang ke rumah kita sekarang juga. Dan kau akan tinggal di sana sampai Manaf dan Archana resmi bercerai. Sravani, ayah tidak bisa melihatmu sebagai wanita lain dalam hidupnya Manaf. Ayahmu masih hidup. Ayah masih bisa memberimu kehidupan yang bermartabat. Itu sebabnya kita pergi dari sini. Ayah tidak mau melihatmu seperti ini. Tidak, Ayah. Aku tidak akan ikut. Tapi kenapa, sayang? Karena meninggalkan rumah ini sekarang, itu akan meninggalkan Manaf untuk selama-lamanya, Ayah. Dan itu yang diinginkan Archana. Ayah, kalau aku pergi dari sini sekarang, Archana akan mengikat simpulnya lebih keras lagi. Dia akan mendapatkan Manaf dan keluarganya, Ayah. Dan Ayah, aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan Manaf. Tidak, Ayah. Aku tidak mau mengambil resiko sebesar itu. Kalau itu masalahnya, ayah akan bicara dengan Manaf. Masalah Archana harus segera diselesaikan secepatnya. Kau atau dia yang akan hidup bersama Manaf. Tidak, Ayah. Jangan katakan apapun pada Manaf. Ayah, Manaf tidak bersalah atas semua ini. Archana adalah akar masalah semua ini. Dan aku tahu bagaimana menghadapinya. Ayah, kau tenang saja. Aku akan mengurus segalanya. Ayah, tenanglah. Kalau begitu baiklah, nak. Ayah tidak akan memaksamu. Tapi kau harus berjanji pada ayah. Berjanji apa? Mulai sekarang, kalau kau ada masalah di rumah ini, kau harus langsung telepon ayah dan ikut ayah pulang secepatnya. Ayah, dengan siapa lagi aku harus berbagi kesusahanku selain denganmu? Kalau saja kecelakaan itu tidak terjadi pada Sachin, kita tidak harus mengalami hal ini. Apa ini? Kau belum berangkat ke kantor?
Sejujurnya, Farsah, aku agak malas ke kantor hari ini. Kenapa? Apa kau tidak merasa resepsi pernikahan kita ini berakhir dengan sangat cepat? Maksudku, harusnya kita melakukannya selama 3 atau 4 bulan. Hanya 3-4 bulan? Tidak, tidak ada masalah kalau dilangsungkan selama 1 tahun kan? Satis? Ya, baiklah. Kau tahu, aku mengalami kesulitan kembali ke rutinitas yang sama lagi. Kantor yang sama, pekerjaan yang sama juga. Dan istriku memaksaku untuk segera bekerja. Bukannya memaksaku tinggal di rumah menemaninya. Hah? Kau tahu, apa kecenderungan gadis-gadis sekarang? Baiklah. Sepertinya kau sangat mengetahui kecenderungan gadis sekarang. Ya, sebenarnya... Dan apa kau tahu? Hmm, Aku juga gadis yang praktis. Dan aku suka kepraktisan. Ya, itu artinya aku harus bekerja. Tidak, kau tidak harus bekerja. Ya. Kau harus berangkat apapun yang terjadi. Aku harus berangkat. Baiklah. Farsah, di mana sepatuku? Apa maksudmu? Di tempat biasa kau menaruh sepatu. Baiklah, di tempat biasa. Ada apa? Sebenarnya aku berpikir ingin melakukan sesuatu sebentar. Tapi aku butuh izinmu. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Tutup saja matamu dulu. Hmm. Aduh, telepon ini mengganggu saja. Ini dia. Kakak ipar ternyata. Dia menggangguku dari tadi. Hei kakak ipar, apa kabar? Kenapa kau menelpon pagi-pagi sekali? Satis, ada yang ingin kukatakan. Satis, aku ingin kau dan Farsha datang ke rumah untuk makan malam. Apa kau bisa? Kau mengundang kami dan kami tidak datang? Ayolah kakak ipar. Mungkinkah itu terjadi? Tunggu saja, kami pasti akan datang, oke? Oh, oke. Dah. Farsha, kakak ipar dan kakak ingin kita makan malam di rumah mereka nanti malam. Jadi kau bersiaplah, aku akan menjemputmu sepulang kerja, oke? Iya, aku tahu sepatunya ada di sebelah sana. Halo? Hai sayang. Ini aku. Apa yang kau pikirkan? Oh, tentang nomor ini? Aku baru membelinya. Aku tahu kau tidak akan mau mengangkat teleponku kalau aku gunakan nomor lama. Sudahlah, lupakan saja. Kau mendapat pesanku kan? Aku sudah mengatur makan malam romantis untuk kita malam ini. Aku akan menunggumu. Itu akan membantu kita mengenang masa lalu saat kita makan malam berdua. Yang berbeda hanyalah Urmi dan Satis akan bersama dengan kita. Tapi itu tidak masalah kan? Selama kita bisa bersama. Aku tidak akan datang. Kau dengar aku? Aku tidak akan datang. Terima kasih. Katakan padaku, Aswin, apa aku tidak merasa Farsha bertingkah aneh kemarin? Apa maksudmu? Maksudku, dia tidak terlihat nyaman di dekatmu. Seperti ada yang ingin dia katakan tapi tidak bisa. Dia masih marah padaku.
Sepertinya dia benar-benar tidak suka dengan leluconku. Dia gadis sensitif. Dia begitu mudah tersinggung akan hal kecil. Aku rasa itu alasannya tidak merasa nyaman denganku. Kau keterlaluan, Aswin. Kenapa kau mengganggunya? Aku beritahu kau. Kalau kau mengganggunya lagi, aku marah padamu. Maksudku, oke baiklah. Sekarang setelah kau tahu itu kesalahanmu, kau harus membayarnya. Apa maksudmu? Maksudku, sekarang kau telepon Satis, undang dia dan Farsha untuk makan malam dengan kita. Saat Farsha datang, kau bisa langsung minta maaf padanya. Aku tidak ingin dia menyimpan dendam padamu. Aku juga ingin berbaikan secepat mungkin. Begitu resepsi itu berakhir. Tapi sepertinya dia benar-benar marah, tidak mau berbaikan. Kenapa? Kenapa kau berpikir begitu? Ya, tadi aku baru saja menelepon Satis untuk mengundang mereka makan malam sebelum kau menyarankannya. Oh ya? Satis langsung menyetujuinya. Tapi Farsha, dia menolaknya. Apa? Dia menolak. Kenapa? Aku tidak tahu. Aku juga merasa itu agak aneh. Tapi kupikir tidak apa karena dia baru masuk keluarga kita. Dia memang agak tertutup. Ditambah dia agak marah padaku. Jadi itu sebabnya. Apapun itu, kau adalah kakak ipar suaminya. Dan dia harus menghargaimu. Bahkan, dia harusnya tidak menolak undanganmu. Aku pikir dia gadis yang cerdas. Tapi, kenapa dia mempermasalahkan hal sepele? Aku akan bicara pada Satis. Ibu, Vandita sayang, kau sudah datang. Baguslah. Ibu baru saja memikirkanmu. Ayo masuk. Masuk sayang. Kau tahu, ibu sudah membuatkanmu makanan kesukaanmu. Itu karena ibu merindukanmu. Untung kau datang hari ini ya. Ada apa sayang? Kenapa kau diam saja? Mereka memperlakukanmu dengan buruk lagi. Mereka menyusahkanmu. Katakan saja, ibu akan ke sana. tidak Bu. Mereka tidak melakukan apapun. Tapi ibunya Ajit ingin ibu ke... Ya, katakan. Ibu harus melakukan sesuatu. Ya, katakan apa itu? Ibu, mereka ingin ibu... Kau suruh ibumu ke tempat Bibi Bafna dan mengungkapkan kebenaran tentang saudaramu, Farsha di sana. Kalau Farsha dan bosnya, Aswin Sagar, mereka saling mengenal dengan sangat baik dan mereka pernah berhubungan. Kalau ibumu melakukannya, maka kau nanti tidak akan menghadapi masalah lagi di rumah ini. Kau selesaikan ini, nanti kita bicara lagi. Ya kakak, Satis, aku menelponmu karena aku... ingin tahu aku ingin makan apa kan? Tidak masalah. Kakak, kau tahu kan? Aku tidak pemilih dalam hal makanan. Kau sudah tahu, makanan apa saja asal enak dan dibuat dengan cinta, itu cukup. Itu sudah cukup untukku kan? Iya. Aku akan buatkan makanan enak untukmu. Oke, tapi aku menelponmu ada sesuatu. Aku ada urusan lain denganmu. Ya katakan kak. Kita bicara di telepon saja ya. Aswin menelpon Farsha untuk mengundang makan malam di rumahku. Tapi Farsha menolaknya. Apa? Farsha menolak kakak ipar? Aku tidak tahu kak. Aku tidak tahu apapun tentang ini. Tapi tadi pagi aku bicara dengannya. Dan saat itu dia tidak bilang apa-apa. Jadi... Kakak, aku juga tidak mengerti. Aku akan lihat nanti. Mungkin saja dia tidak sehat. Aku akan bicara dengannya dulu di telepon, baru aku telepon kakak ya. Oke?
Jangan khawatir, kami pasti akan datang untuk makan malam nanti. Ya, tidak masalah, tapi jangan memaksanya. Kalau dia sedang tidak sehat, kita bisa rubah waktunya lain kali saja. Sebenarnya aku menelpon hanya ingin tahu kenapa dia tidak mau datang. Kakak, begini saja, aku akan menelponnya dulu. Baru aku akan mengabarimu. Oh ya Satis, saat kau nanti ke rumahku, aku akan membuat makanan yang enak untukmu. Baiklah, spesial dari Australia. Ya, spesial dari Australia. Baiklah, sampai nanti. Dadah. Dah. Aku ingin tahu, ada apa dengan Farsha? Dengar, ibu sudah memutuskan. Ibu tidak akan mendengarkan ibu mertuamu. Farsha itu adalah anak kakak Sulocana. Artinya anak ibu juga. Dan ibu tidak ingin menghancurkan hidupnya dengan membuatnya berada dalam masalah. Iya, Bu. Ini juga yang ingin kukatakan. Ajit dan ibunya ingin memanfaatkan kita untuk menyusahkan Farsha. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu berhasil. Kita tidak boleh menghancurkan hidup Farsha, Bu. Sayang, kau tahu apa konsekuensinya kan? Aku tahu, Bu. Tapi aku pasti bisa melalui semua kesulitan itu. Tetaplah pada keputusan ibu ini ya. Dan jangan bilang pada kakak ipar. Jangan khawatir. Ibu tidak akan mengatakan apapun pada Archana. Kasihan, dia sudah terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Ibu tidak mau menyusahkannya lagi dengan mengatakan ini. Ibu akan mengurus hal ini. Kau urus saja dirimu. Kalau ibu mertuamu sampai tahu bahwa ibu tidak mematuhinya, dia pasti akan menyiksamu. Tapi kau harus bertahan sebisamu dan telepon ibu kalau kau sudah tidak tahan. Ibu akan datang dan ibu akan menghajarnya sampai dia akan selalu mengingat seumur hidupnya. Halo? Farsha, ini ibumu, Nak. Halo ibu. Ibu apa kabar? Ibu baik. Apa kabarmu? Semua baik-baik saja kan? Iya ibu, semuanya di sini baik-baik saja. Ibu tahu? Aku tinggal di sini, tidak merasa tinggal di rumah orang lain. Di sini aku merasa bahwa kalian semua ada di dekatku, Bu. Tapi sayang, Aswin, apakah dia masih... Ibu. Ibu. Dia sering menggangguku, Bu. Entah apa kesalahanku padanya. Aku berusaha keras mengusirnya dari kehidupanku. Tapi setiap kali itu terjadi, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak punya pilihan lain selain diam. Ibu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku tidak mengerti lagi apa yang harus aku lakukan. Aku ingin mengusirnya keluar dari kehidupanku. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir sayang, Dewa Ganesha akan mengurus semuanya. Aku memang sudah melakukan kesalahan. Entah berapa banyak lagi hukuman yang akan aku dapat. Dia baru saja minum teh. Ibu, Iya, ada apa? aku ingin bicara. Iya, katakan saja. Sudah 10 sampai 12 hari kehamilan Sravani masuk bulan ke-7, Bu. Tuan Giris juga sudah kembali dari Amerika. Jadi, aku berpikir sebaiknya kita lakukan upacara pemandian bayi, Bu. Iya, anakku. Kami juga sudah lama menentukan tanggalnya. Lakukan satu hal. Bicaralah dengan pendeta di Koyoram ya.
agar kita bisa segera melakukan ritualnya. Manaf, pergilah bicara dengan pendeta dan juga dengan Tuan Giris. Aku akan bicara dengan ayah. Dia pasti senang mendengarnya. Ibu, aku dan Vandita akan membuat daftar barang yang dibutuhkan. Paman dan ayah membuat daftar tamu. Semuanya akan selesai. Setelah itu, baru aku juga akan mengundang tamu yang lain. Kita juga harus melihat baju dan perhiasan Sravani. Lalu, Tapi Archana, kau... Ibu, aku mohon. Aku berjanji aku tidak akan membiarkan ibu mengeluh dan aku akan melakukan semua dengan baik. Sayang, aku tahu. Kau tidak akan membiarkan aku mengeluh. Tapi kenapa kau melakukan ini? 5-6 hari setelah ritual itu, kau dan Manaf akan berpisah, nak. Lalu kenapa kau melakukan ini? Kau tahu, semakin aku mengerti dirimu, aku menjadi semakin bingung. Ada saatnya aku marah padamu, tapi ada saatnya aku kasihan padamu. Boleh aku bicara jujur? Ada juga saatnya aku menyayangimu. Tapi, apa yang ingin kau buktikan dengan melakukan semua itu, nak? Ibu, aku tidak ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin membawa semua kenangan di rumah ini bersamaku. Aku ingin menghabiskan hidupku bersama semua kenangan indah itu. Dan juga tentang perceraianku dengan Manaf. Aku dan Manaf memang akan bercerai, tapi aku dan rumah ini akan mempunyai hubungan yang sama dan tidak akan berubah. Ibu, aku akan jadi bagian dari setiap kebahagiaan dan kesedihan. Apakah itu ulang tahun ibu? Atau pemberian nama anak Sravani? Atau itu pernikahan Manaf? Hubungan itu tidak akan terputus. Kau benar. Ibu, ayah, aku ingin bicara sesuatu pada kalian. Hari itu, aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian tentang uang 300.000 yang akan diberikan kepada Manaf. Sampai harus menggadaikan rumah. Dan aku juga sudah mengatakannya kepada Vinod. Dia bilang kenapa kita harus memberikan 300.000 hanya untuk bengkelnya Manaf. Maksudku, harga dirinya kan sangat besar. Dia tidak akan mau menerima uang dari kita.
Ayah, Vinod, Ibu, duduklah di sini, Nak. ada apa? Vinod, yang dikatakan Manju itu benar. Kami ingin menggadaikan rumah ini. Dan kami akan memberikan uangnya kepada Manaf. Tapi bukan kami berikan untuk bengkelnya. Ada alasan lain, Nak. Kau ingat, Vinod? Bahwa 2 hari sebelum pernikahan Farsha, ayahmu dan Manaf pergi ke bank untuk mengambil uang. Ibu, selama ini Manaf sudah sangat membantu kita. Dan kita wajib untuk membalikan uangnya tepat pada waktunya, Bu. Dan Ibu melakukannya, lalu apa salahnya? Dan tentang menggadaikan rumah ini, Ibu lebih berhak atas rumah ini daripada aku dan juga Manju. Ibu berhak untuk mengambil keputusan apapun untuk rumah ini. Kalau Ibu merasa harus melakukannya, maka lakukan, Bu. Dan Ibu tidak perlu menjelaskan apa-apa kepadaku. Karena aku tahu, orang tuaku tidak pernah mengambil keputusan yang salah. Aku tidak mengerti kenapa Ibu sampai harus memberitahuku tentang hal ini. Saat Manju memberitahuku tentang hal ini, aku bilang padanya bahwa kalau ayah dan ibu ingin membantu Manaf dengan menggadaikan rumah ini, aku tidak keberatan dan akan sangat senang. Tidak masalah bagiku, Bu. Benarkah, Manju? Iya. Iya, benar. Memang itu yang dikatakan Manju. Iya. Tapi kami, maksudku ayahmu dan aku berpikir, kami harus memberitahumu agar tidak ada kesalahpahaman di dalam keluarga ini. Itu sebabnya aku mengatakan padamu. Aku takut nantinya akan ada... Tidak akan terjadi apa-apa, Bu. Tidak akan kubiarkan apapun terjadi. Aku sudah mengatakan, ini adalah rumah kalian. Rumah ini adalah hasil kerja keras kalian selama ini. Batu bata yang digunakan, itu bukanlah batu bata biasa. Tapi itu semua adalah mimpi kalian. Dan aku yakin, ayah dan ibu tidak mungkin mengambil keputusan yang salah tentang rumah ini. Aku percaya itu, Bu. Vinod, hari ini ayah bangga sekali padamu. Kami tidak membuat kesalahan dalam mendidik anak-anak kami. Apa maksud ayah? Dengar, nak. Ayah tahu jawabanmu akan seperti ini. Setelah mengetahui keputusan kami, Manju, kau menantu di rumah ini. Kau sangat berhak untuk tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau ada ketakutan di dalam hatimu, maka kau bisa datang dan bertanya padaku tanpa ragu. Aku rasa hubungan kita sudah sangat erat setelah 10 tahun ini, Nak. Lalu kenapa kau menggunakan nama Vinod untuk menyatakan keberatanmu? Bagaimana kalau Vinod tahu? Kau tahu bagaimana kalau dia marah, kan? Apa maksud ibu tentang uang itu? Secara tidak langsung,
Ibu ingin mengancamku? Ibu mengancamku dengan mengatakan tentang kemarahan Vinod, kan? Kita tinggal di rumah yang sama. Kita punya hubungan kuat. Kenapa kau bisa mengatakan aku mengancammu? Sejak kau pertama menginjakan kaki di rumah ini, aku sudah menganggapmu sebagai anakku sendiri, Nak. Tapi sayang sekali, kau selalu meremehkan hubungan kita sebagai mertua dan menantu. Itu sebabnya kau tidak pernah mengerti apa yang kumaksud. Kakak ipar, apa kau tidak berpikir kalau yang kau lakukan itu salah? Ibu selalu menganggapmu sebagai anaknya. Tapi kau? Mengertilah perasaan ibu di saat yang tepat. Jangan sampai air mata penyesalanmu itu mengalir sia-sia. Hai Farsha. Satis, aku akan ambilkan kau minum. Tidak usah. Farsha, tadi Kak Urmila menelponku. Dia bilang kalau kau sudah menolak undangan Aswin untuk makan malam. Apa kau ada masalah? Kau baik-baik saja kan? Tidak, aku... Sebenarnya dari pagi kepalaku sakit dan badanku tidak enak. Itu sebabnya aku menolaknya. Kalau begitu, tidak masalah. Tidak apa-apa kau menolaknya. Tapi aku rasa lebih baik kalau kau memberi alasan untuk penolakanmu itu. Nanti akan ada banyak orang yang bisa salah paham kalau kau menolak tanpa alasan. Farsha, kakak dan kakak ipar adalah orang tua kita juga. Mereka sudah mencari kesempatan untuk menyenangkan kita. Dalam keadaan seperti itu, kita harus berusaha menyenangkan mereka juga. Iya, tapi aku... Satis benar, Farsha. Farsha, harusnya kau tidak menolak Aswin. Dan kalau kau ingin menolaknya, harusnya kau bisa memberikan alasan yang tepat. Aku tidak mengerti kenapa kau menolaknya. Penolakanmu itu bukan hanya menyakiti Aswin dan Urmila saja, tapi aku juga. Kalau kau menghargaiku sedikit saja, kau pasti tidak akan menolak untuk pergi ke rumah Aswin. Ibu, kalau dia tidak enak badan, aku rasa... Dengar, Satis, kau jangan ikut campur. Ini antara ibu dan Farsha. Tapi ibu... Satis, kalau seorang gadis sudah menjadi menantu sebuah keluarga, semuanya sudah berubah untuknya. Dia harus mementingkan hubungan daripada keinginannya sendiri. Baik, Ibu. Aku akan pergi hari ini. Archana, hari ini aku siap untuk percaya. Apa yang kau katakan padaku selama ini? Kau selalu bilang padaku, kau tidak ingin kembali ke kehidupannya Manaf, kan? Kau juga bilang padaku, kau tidak akan pernah mengambilnya dariku. Baiklah, kau harus membuktikannya padaku sekarang. Sravani, apa bukti yang harus kuberikan? Kau harus meninggalkan rumah ini dan kembali ke rumahmu. Kau tidak boleh tinggal di sini sampai kalian bercerai. Baiklah, Sravani. Aku akan melakukan yang kau katakan. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Tapi, bolehkah aku di sini sampai setelah hari pemandian bayimu? Sravani benar, Archana. Kau tidak dibutuhkan lagi di rumah ini. Kau dan Manaf akan bercerai kurang dari 10 hari.
Lalu apa hakmu tinggal di rumah ini lagi? Ya, kau boleh tinggal di rumah ini sampai acara pemandian anak Sravani kalau kau mau. Aku tidak ingin nantinya keluarga ini mendapatkan masalah. Masalah apa, Bu? Sampai hari ini, Archana sudah melakukan banyak hal untuk rumah ini. Bagaimana kalau kita tidak memenuhi keinginan terakhirnya? Nanti kau dan Manaf akan segera menikah. Lalu tidak akan ada lagi yang mendengarkanku di rumah ini. Itu sebabnya aku. Ya, Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibu, ini rumah Ibu. Dan kami semua tahu hanya perintah Ibu yang dipatuhi di sini. Tidak ada yang boleh membantahnya. Tidak juga kau? Tidak, Bu. Tidak juga aku. Lalu bagaimana bisa persoalan Archana boleh tinggal di sini atau tidak? Kau yang memutuskan. Hanya aku yang boleh memutuskannya. Selama Archana masih menjadi menantu keluarga ini, dia akan tetap tinggal di sini. Aku yang memutuskan Archana masuk ke rumah ini, dan aku juga yang akan memutuskan kapan dia pergi dari sini. Tidak boleh ada yang berani membantah apa yang kukatakan. Mengerti? Dan kau, dengarkan aku. Selama kau di rumah ini, maka kau tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Selama kau ada di sini, maka kau harus mendengarkanku. Mengerti? Loh, apakah aku sudah begitu jahat? Sampai kau menangis begitu, Nak? Ibu, terkadang cinta juga bisa memberi air mata di mataku ini. Aku sudah sering membuatmu menangis dan aku juga yang berhak untuk menghapus air matamu. Senang melihat kalian berdua. Farsha, katakan padaku, apa kau benar-benar tidak enak badan? Atau hanya alasanmu agar tidak datang? Tidak, Kak. Sebenarnya aku... Farsha, apa kau benar-benar marah pada Aswin? Tentang lelucon di resepsi kalian waktu itu? Tidak, Kak. Ngomong-ngomong, Aku sudah berkali-kali minta maaf atas kesalahanku. Farsha, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Kakak ipar, kenapa dia harus marah padamu? Ayo kita makan saja, aku sudah lapar. Kakak, tolong disajikan. Oh iya, maaf ya. Ini. Oh ya Farsha, katakan padaku, berapa kali kau berhubungan dengan pria sebelum menikah? Oh ya Tuhan, kau jadi serius begitu? Aku cuma bercanda. Kau takut padanya ya? Farsha, aku beritahu kau ya. Aku yakin dia punya banyak wanita sebelum kalian menikah. Dia itu perayu. Jangan takut padanya. Kau ini bilang apa, Kak? Aku orang yang sederhana dan lugu. Hah? Oh iya? Kau sudah lihat wajahmu? Apa itu terlihat di wajahku, Kak? Akan kuberitahu nanti. Ayo, ikut denganku. Bantu aku. Ayo. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Farsha, semuanya terjadi seperti yang aku rencanakan. Kita berdua bisa duduk berhadapan dalam makan malam romantis seperti waktu itu. Aku senang kau datang, tapi aku akan lebih senang lagi kalau kau selamanya di sisiku.
hal ini tidak akan terjadi terus-menerus. Semua ada batasnya. Dan pada saat kau kelewat batas, maka aku akan mengungkapkan kepada semua orang. Tidak masalah apa yang akan terjadi padaku, tapi kau akan mendapatkan masalah. Dan topengmu sebagai pria baik-baik pada hari itu akan terbuka. Kau akan kehilangan istrimu, rumah tanggamu, semuanya. Kau adalah menantu di keluarga ini. Dan kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan harga dirimu, Aswin, maka menjauhlah dariku. Farsha, karaktermu itu membuatku semakin tergila-gila. Aku mencintaimu, Farsha. Aswin, Bagaimana dengan gadis itu? Itu cerita lama, Kak. Lupakan saja. Tapi sekarang kau percaya kan kalau aku tidak punya hubungan dengan gadis manapun? Iya, aku percaya. Kau sudah kembali? Sudah melakukan apa yang aku suruh? Atau belum? Apakah ibumu akan pergi ke rumah Bibi Bafna dan mengungkapkan rahasia dari Farsha? Tidak. Ibuku tidak mau melakukannya. Kalaupun dia mau, aku yang akan menghentikannya. Jangan menceramaiku. Kau gadis tidak berguna. Kau berusaha mengajariku. Sekarang lihat apa yang aku lakukan padamu. Kau selalu menghindariku dari kamarku, kan? Baiklah. Kau tidak akan menghabiskan malam di luar kamar, tapi di luar rumah ini. Ayo, cepat. Tidak, Keluar. mohon jangan. Keluar. Duduk di luar dan berpikirlah. Pikirkan apa yang harus kau lakukan. Kau setuju melakukannya atau tidak? Satu hal lagi. Kalau kau tidak berubah juga, setelah tidur di luar rumah, maka kau harus tidur di jalanan besok malam. Mengerti? Penolakan ibumu akan membuat hidupmu ada di dalam neraka. Ayo. Tidak, lepaskan aku. Keluar. Ajit, hentikan. Keluar. Apa yang Sudah. kau lakukan? Hentikan semua ini. Lepaskan dia. Manju, Kau tidak apa-apa, Vandita. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Setidaknya pikirkan hubungan kalian. Sekarang dia ini adalah istrimu. Kalau kau tidak bisa menghormati ataupun mencintainya, setidaknya perlakukan dia seperti manusia. Entah seburuk apa yang sudah dialami gadis malang ini, tapi dia tidak meninggalkan rumah ini. Kau tahu kenapa? Karena dia benar-benar menerimamu sebagai suaminya. Dan dia sebagai keluarga di rumah ini. Tapi kalian tidak pernah menganggapnya sedikit saja sebagai keluarga kalian. Memang apa kesalahannya sebagai menantu sampai kalian memperlakukannya seperti sekarang ini? Manju, Ibu, sebenarnya apa yang sudah ibu lakukan? Ibu hanya berdiri saja dan melihat semua ini? Ibu berbohong tentang rumah yang ideal untuk para menantu. Dan ibu diam saja melihat sesuatu yang terjadi di rumah ini. Manju. Apa ini, Bu? Kenapa memperlakukannya dengan begitu buruk? Dia gadis yang baik, tapi kalian... Oh ya? Kenapa kau tiba-tiba baik padanya? Dulu kau menentangnya, iya kan? Iya, Ibu. Dulu aku tidak menyukainya. Tapi sekarang aku bisa melihat kebaikannya. Setelah mengetahui semuanya, aku tidak bisa membuat kesalahan lagi dengan membencinya. Kau tidak tahu saja, Kak. Gadis ini. Jangan ganggu dia. Sudah. Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir. Aku selalu bersamamu. Ayo. Sekarang kita masuk. Kakak. Kenapa kakakmu? Apa yang kau lakukan? Dia pasti sudah gila. Pasti.